Assalamualaikum, apa kabarnya Nanda semua hari ini? Bunda harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat untuk belajar daring dari rumah ya. Pembelajaran hari ini diawali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Di kelas sebelumnya, kalian tentu sudah pernah mempelajari tentang ide pokok. Sebelum Bunda menjelaskan apa itu ide pokok, tentunya kalian tahu bahwasannya ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Baiklah, Bunda akan menjelaskan mengenai ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok dari suatu teks menjadi jiwa dari tiap teks atau inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah teks. Ide pokok kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat yang lebih detail sehingga teks yang tersusun menjadi utuh. Perlu kalian ingat ya Nanda semua, ide pokok itu sama dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok terdapat dalam paragraf di setiap teks bacaan. Ide pokok sebagai inti dari teks atau paragraf terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok teks atau paragraf. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam teks atau paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Cara menentukan ide pokok dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam teks atau paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Dan kedua, temukan kalimat utama pada setiap teks atau paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Dalam teks tersebut disajikan banyak informasi mengenai gurita. Hal itu dapat kamu ketahui setelah membaca teks secara utuh. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut, kita perlu mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau seluruh teks atau paragraf. Ini adalah contoh ide pokok yang terdapat di awal paragraf. Kalimat utama yang terdapat dalam contoh tersebut terletak di awal kalimat, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan
Demikian penjelasan dari Bunda mengenai materi ide pokok. Silakan Anda semua menyelesaikan tugas berlatih pada buku tugas kalian. Semangat ya Nanda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.